Semua berawal dari terowongan tua yang ada di pinggiran kota, sebuah tempat yang sebenarnya sudah lama ditutup dan tidak lagi dipakai oleh siapapun. Terowongan itu sudah berumur puluhan tahun, dibangun pada masa ketika jalan alternatif masih sangat sedikit dan kendaraan harus melewati bawah bukit demi menghemat waktu. Tapi sejak ada beberapa kecelakaan yang aneh dan gak jelas penyebabnya, pemerintah akhirnya menutup terowongan itu tanpa penjelasan lengkap. Katanya sih karena strukturnya sudah rapuh, tapi orang-orang sekitar percaya alasannya bukan itu. Mereka bilang ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang bikin orang tersesat, ketakutan, bahkan jadi gak pulang-pulang. Terowongan itu sudah bertahun-tahun gak digunakan. Jalan masuknya ditutup sama pagar besi tinggi, tapi tetap saja banyak cerita aneh yang muncul. Salah satu yang paling sering adalah soal suara mesin motor tua yang hidup setiap malam Jumat. Sumber suaranya selalu terdengar dari dalam terowongan gelap itu. Kayak ada seseorang yang menyalakan motor, ngegas sebentar, terus mesinnya mati seketika. Suaranya cuma sebentar, tapi cukup untuk bikin orang-orang yang tinggal dekat situ merinding. Yang bikin makin aneh, setiap warga yang mendengar bilang suara mesinnya sama persis nggak pernah berubah. Entah sudah berapa tahun. Dio, seorang mahasiswa yang suka banget sama hal-hal berbau tokusatsu, awalnya nggak percaya sama cerita itu. Buat dia, terowongan itu cuma bangunan tua yang dibiarkan begitu aja. Dan suara mesin yang didengar warga pasti cuma suara kendaraan dari jauh atau pantulan suara yang tersesat. Dio bukan tipe yang gampang takut sama hal-hal begituan. Dia lebih percaya logika. Meskipun hobinya nonton pahlawan Henshin bertransformasi dari sabuk keren dan armor futuristik. Justru karena hobi itu, dia sering gak bisa bedain mana yang mungkin beneran aneh dan mana yang cuma efek imajinasi orang-orang yang mudah takut. Sampai suatu malam, Dio dapat sebuah pesan video dari temannya, Raffi. Pesannya pendek, cuma bilang, "Bro, lihat ini." Gua nggak bohong, tadinya Dio pikir itu cuma video prank atau hal-hal receh kayak editan jumpscare. Tapi waktu dia buka videonya, Dio langsung berhenti menggulir timeline ponselnya. Videonya cuma beberapa detik, tapi aneh banget. Rekaman itu diambil dari kejauhan, mungkin dari balik semek-semek atau pohon. Terlihat jelas mulut terowongan yang gelap, dengan pagar besi yang seharusnya menutup akses. Pagar itu terlihat bengkok di beberapa bagian, seperti ada yang berusaha membuka paksa. Tapi itu bukan bagian yang bikin Dio ngerasa ada yang aneh. Di depan mulut terowongan itu, di tempat yang gelap, tapi masih dapat sedikit cahaya dari lampu jalan, terlihat seorang pria berdiri sendirian. Pria itu memakai sesuatu di pinggangnya, sebuah sabuk yang bentuknya familiar bagi Dio. Sabuk Henshin, bukan sabuk Henshin resmi dari serial manapun, tapi bentuknya mirip, seperti sabuk buatan fans atau properti yang dibuat sendiri. Dio bisa mengenali desainnya. Ada bagian tengah bulat, seperti inti energi, dengan garis retakan yang memancarkan sedikit cahaya merah redup. Entah efek apa itu, tapi sabuknya beneran seperti berdenyut pelan, kayak hidup. Pria itu berdiri memunggungi kamera, sedikit condong, seolah sedang mendengarkan sesuatu dari dalam terowongan. Dia nggak bergerak sama sekali, bahkan tidak menoleh. Suasananya hening, tidak ada suara angin, tidak ada suara kendaraan, hanya ada dengungan samar yang Dio tidak bisa pastikan berasal dari mana. Saat kamera sedikit zoom, Dio bisa melihat tangan pria itu bergetar halus, seakan dia sedang menahan rasa takut atau kedinginan. Tapi tidak lama setelah itu, videonya tiba-tiba nge-glitch. Layar berubah jadi garis-garis abu-abu, seperti file rusak. Suaranya jadi kasar, berderak seperti kabel audio yang putus. Lalu, sebelum video benar-benar berhenti, ada satu frame terakhir yang muncul setengah detik. Tubuh pria itu menoleh sedikit. Separuh wajahnya terlihat, tetapi matanya kosong, hitam,
tanpa pupil, dan bibirnya sepertinya bergerak, seperti sedang membisikkan sesuatu. Video pun mati. Dio menatap layar ponselnya lama, mencoba memikirkan apakah itu cuma editan. Tapi ada sesuatu dalam rekaman itu yang terasa terlalu nyata. Bukan nyata dalam artian jelas atau berkualitas tinggi. Justru sebaliknya, videonya low light, shaky, dan noise-nya banyak. Tapi cara pria itu bergerak, cara cahayanya berkedip, dan glitch yang muncul bukan seperti glitch biasa. Ada momen di mana wajahnya blur bukan karena kualitas kamera, tapi seperti ada yang mengganggu sinyal saat direkam. Dio langsung chat Raffi, tanya, "Ini dari mana?" "Lu, Rika." Raffi balas, "Bukan, ini gua dapet dari grup lokal," katanya. Diambil 2 hari lalu. Orang yang ngerekam juga nggak berani balik ke sana lagi. Dio mencoba mencari info tambahan. Dia nyari di internet, tapi kebanyakan cuma rumor. Banyak yang bilang terowongan itu memang terkenal angker. Ada cerita pedagang yang hilang, pekerja konstruksi yang tiba-tiba nggak sadar arah, sampai rumor tentang pahlawan lokal yang dulu kecelakaan di sana. Tapi Dio belum pernah dengar soal sabuk Hensin atau pria yang berdiri di depannya. Yang membuat Dio paling kepikiran adalah cahaya merah redup dari sabuk pria itu. Cahaya itu terlalu konsisten, bukan pantulan lampu. Dio, sebagai kolektor kecil-kecilan barang tokusatsu, tahu kalau sabuk buatan fans biasanya pakai LED atau lampu kecil. Tapi LED nggak akan berdenyut kayak itu dan pasti nggak akan tetap menyala setelah sekian lama kalau cuma properti biasa. Sejak malam itu, pikiran Dio jadi penuh tanda tanya. Dia nggak bisa tidur, matanya kebayang. Terus frame-frame glitch tadi, matanya pria itu yang hitam, sabuknya yang menyala, dan cara dia berdiri seolah menunggu sesuatu dari dalam terowongan yang gelap pada akhirnya. Rasa penasaran Dio lebih kuat daripada rasa takut yang mungkin sebenarnya dia rasakan. Ada sesuatu dalam video itu yang memanggil dia, bukan cuma karena suka tokusatsu, tapi karena ada hal yang terasa salah. Terowongan itu seharusnya kosong, tapi kenapa ada seseorang berdiri di sana? Kenapa memakai sabuk Hensin? Dan kenapa videonya rusak? Seperti ada gangguan yang tidak seharusnya terjadi. Dio berpikir, mungkin dia harus lihat tempat itu secara langsung. Mungkin saja semuanya cuma kebetulan. Mungkin video itu editan. Atau mungkin itu cuma orang iseng yang mau bikin konten viral. Tapi di sisi lain, Dio juga merasa seperti ada sesuatu yang memang ingin dia lihat sendiri. Entah itu hal baik atau justru hal buruk, dia belum tahu. Yang jelas, malam itu adalah pertama kalinya Dio merasa terowongan tua itu seperti memanggil namanya. Dan di tengah rasa penasaran yang bercampur sedikit takut, ada firasat aneh yang muncul di kepalanya, sebuah firasat yang pelen-pelen berubah jadi suara kecil. Suara halus yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Suara yang seolah berkata, "Datanglah, lihat sendiri." Dan tanpa sadar, Dio mengiyakan panggilan itu dalam hatinya.